Karena Rasulullah juga senang meminta maaf. Begitu. Jadi Rasulullah maaf, Rasulullah sering meminta maaf, Rasulullah dermawan. Sifat-sifat Allah tanam dalam kita, dalam hati anak. Yang ketiga, terutama salawat dalam salat. Allahumma sholli ala Muhammad yang paling sederhana, atau salawat Ibrahimiyah. Dan yang terakhir, yang keempat, sering Rasulullah. Jangan sampai saya yang tahu gitu. Nanti akan muncul pertanyaan, apa Rasulullah, apa begini dan peperangan, kenapa Rasulullah harus perang? Disitulah mulai kecintaan kepada syariat muncul di atas kecintaan kepada yang lain. Kemudian iman kepada hari akhir dan juga qada dan qadar nanti kita bisa bahas mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya, ke bulan depan ya. Juga ibadah tadi sudah dicontohkan dengan sholat, begitu juga halal dan haram ya, seperti anak misalnya ya bermain games online dan di dalamnya ada musik ya, langsung kita tanamkan hal-hal yang seperti ini sebenarnya diharamkan oleh Allah ya, karena akan merusak hafalan Quran kita, karena akan mendatangkan ketidakberkahan kepada rumah kita. Atau jangan-jangan dia main games online, mobil di dalamnya ada aurat wanita yang terbuka ya, maka tutup ya, dan kita katakan ini harus dihapus karena ini haram kata Allah. Halal itu yang boleh, haram itu yang tidak boleh. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, alhamdulillah intinya kita fokus di 1 bulan ini, ayah bunda, kita tanamkan aspek keimanan kita. Semoga anak-anak kita menjadi pribadi yang imannya kuat insyaallah, dan barulah kita nanti juga sedikit demi sedikit membahas tentang moral, fisik, akal, jiwa, sosial, dan pendidikan seks. Nah, pasti ada yang nggak sabar ini, ingin satu-satu. Nah, tapi kita bersabar. Insya Allah sedikit-sedikit kita bahas insya Allah ta'ala. Mungkin langsung ada pertanyaan atau tidak? Maka kalau ada yang mau bertanya. Tapi sebentar lagi habis ya. Silakan bunda-bunda barangkali atau ayah. Saya rasa sudah tidak sabar semuanya mempraktekkan. Ya, jadi tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas. Insya Allah ta'ala. Ditutup saja mungkin ya. Sekali lagi ada pertanyaan? Ayo, jangan sampai terbawa ke rumah. Aduh, kenapa nggak bertanya? Tidak ada ya? Baik, alhamdulillah. Karena tidak ada yang pertanyaan, ya kita tutup dan semoga apa yang disampaikan bisa membuat kita semakin menanamkan keimanan yang kuat kepada anak-anak kita. Dimulai dengan kita sendiri sebagai orang tua, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki ibadah kita, pemahaman kita terhadap agama, dan insya Allah sedikit demi sedikit anak-anak kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita tutup dengan satu hadis di mana Rasulullah juga memperhatikan nilai tauhid ini, di mana Rasulullah pernah bersama Ibnu Abbas, dan saat itu Ibnu Abbas sangat kecil, masih gulam, masih anak kecil, mungkin anak SD ya kalau kita bilang. Tapi lihat, jangan sampai kita mengatakan wah ini materinya berat untuk anak SD. Enggak. Rasulullah juga mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah senantiasa ada di hadapanmu. Ketahuilah bahwa annal ummah, seandainya umat ya berkumpul an yajtami'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad kataballahu lah. Jika suatu kaum berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan memberikan manfaat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untukmu.
atau an yajtami'u, atau tadi bahasanya ijtama'at ya ummah, aw yajtami'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Atau mereka ingin memadaratkanmu. Se-Indonesia ini nak mau memberikan madarat kepadamu, bahaya kepadamu, gak akan membuat bahaya sedikit pun kecuali apa yang Allah tetapkan takdir kepadamu. Rufi'atil aqlam, pena telah diangkat, wajaffatis suhuf, dan catatan-catatan telah kering. Lihat bagaimana pengajaran tauhid yang mungkin bahasa kita itu berat sekali bahasanya, tapi Rasulullah ajarkan kepada Ibnu Abbas. Sehingga perlu kita selalu ada dialog keimanan. Kapan? Setiap hari selalu ada dialog keimanan yang baru antara kita dengan anak. Anak membawa suatu perilaku, kita arahkan kepada Allah, kita bawa kepada keimanan. Semoga ini betul-betul berada, sehingga kita juga sehingga kita berada dalam keimanan yang full juga. Karena dengan mengajarkan keimanan kepada anak-anak, secara tidak langsung keimanan kita juga semakin tercas, semakin terisi. Insyaallah taala. Ya, kita tutup dengan doa akhir kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, syukran wa jazakallah khairan Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Masya Allah, ini judul dan satu slide saja ya Ustadz ya. Baru judul dan satu slide saja, tapi Masya Allah sangat dalam sekali apa yang kami dapatkan. Insya Allah menjadi bukan ya merasa juga sebagai orang tua gitu Ustadz ya, karena sebagai orang tua juga, sebagai pengajar juga, karena memang kejadian Ustadz pas tadi ngajarin anak-anak gitu, maksudnya ngajarin anak-anak masuk ke masjid, kan suka ngantri tuh di depan masjid sambil diliatin gitu, dan ada saja yang kritis gitu ya di antara mereka itu, nanyanya sambil bisik, kenapa sih harus kaki kanan aja gitu ya, mereka nanyanya sederhana sih ya, kaki kanan aja sih kenapa sih gitu. Oh, sederhana memangnya pertanyaan seperti itu, tapi memang betul apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz ya, menanamkan kecintaan terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang sebagian orang, mungkin sebagian besar sudah merasa berpikir kalau karena itu sunnah mungkin jadi banyak ditinggalkannya. Tapi dengan hal-hal sederhana mungkin kepada anak-anak, termasuk di rumah juga, bisa kita tanamkan perlahan-lahan sedikit demi sedikit, yang mudah-mudahan tertanam sampai besar nanti insyaallah. Ustadz, mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat selalu Ustadz, dan bisa melanjutkan kembali materi yang akan disampaikan nanti di aspek-aspek yang berikutnya insyaallah. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, alhamdulillah selesai sudah materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz, kemudian juga kegiatan parenting Islamik pada pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan semangat bagi kita untuk tetap menuntut ilmu tentunya, sehingga Allah memberikan kebaikan lain kepada kita. Ya, tugas kita berikutnya adalah untuk tadi apa yang Ustadz sampaikan, untuk melaksanakan apa yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah. Berikutnya terakhir ada informasi dari komite kepada seluruh orang tua wali santri, dimohon untuk tidak pulang terlebih dahulu, khusus untuk orang tua dari santri STQ Nur Madinah. Adapun kalau dari umum, maka kami persilahkan bisa meninggalkan tempat ini, ataupun kalau masih mau ada di sini juga tidak apa-apa. Baik, kami selaku panitia mewakili mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya yang hadir, dan juga permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan pada kegiatan pada pagi sampai siang hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kebaikan sekali lagi untuk kita semua. Marilah kita sama-sama
tutup terlebih dahulu sebelum nanti berlanjut informasi dari pihak komite. Kita tutup saja dengan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.